Hello, my name is Anggi Wirani Paulupi from 4A afternoon class. Now I'm going to kind of translate and interpret a news for the translation and interpreting assignment. So the news entitled Muslim Victims of COVID-19. This is the reality, not just numbers on a chart. Real lives lost. 10 meters long and 2 meters wide, this grave prepared for multiple burials. Beginilah kenyataannya, bahwa hal ini bukan hanya sekedar sejumlah angka dalam sebuah grafis, namun banyak nyawa kehidupan telah hilang. Dengan panjang 10 meter dan dengan lebar 2 meter, kuburan ini disiapkan untuk banyak pemakaman. This is the first time we've done this in this country, so it isn't typical, but it's being done at the requests and needs of the Muslim community who've come to us and said, we really need to be able to increase the speed at which we can bury our loved ones. Ini adalah pertama kalinya kami melakukan hal seperti ini di negara ini, sehingga hal ini bukan hal yang khas atau hal yang biasa terjadi. Ini dilakukan atas permintaan dan kebutuhan komunitas atau masyarakat Muslim yang datang kepada kami dan berkata, kami benar-benar harus dapat mempercepat proses pemakaman, di mana kami bisa mengembumikan orang-orang yang kami cintai. Allahu Akbar. One prayer for 10 people. Muslims and Jews bury the dead as quickly as possible. Guidance that's remained unchanged for centuries. It speeds the soul's ascent to the heavens, they say, and opens the door for those left behind to start grieving. Cemeteries have become overwhelmed. Here they've gone from 5 burials a week to 30. Satu doa untuk 10 orang. Orang Muslim dan Yahudi mengubur orang yang telah meninggal dunia secepat mungkin. Pedoman yang tetap tidak berubah selama berabad-abad, yang mereka katakan bahwa hal ini untuk mempercepat jiwa-jiwa pergi ke surga dan membuka pintu atau memberi kesempatan bagi mereka yang ditinggalkan untuk berduka. Proses pemakaman menjadi kewalahan, yang dimana berawal dari 5 penguburan dalam seminggu, sekarang menjadi 30 dalam seminggu. Not a mass grave, it is only to accommodate and to ensure that in 2 days they were able to dig up this grave, whereas imagine digging 10 individual graves, it may take maybe over a week. Ini bukan kuburan massal. Hal ini hanya untuk menampung atau menyediakan dan memastikan bahwa dalam 2 hari mereka dapat menggali kuburan ini. Sedangkan kita bisa bayangkan, apabila menggali 10 kuburan individu, mungkin hal ini akan menghabiskan atau membutuhkan waktu lebih dari seminggu. And this, a first for British Muslims. 10 burials, one straight after another. Ini adalah hal yang pertama bagi masyarakat Muslim di Inggris, yaitu 10 makam jenazah yang dikubur secara sejajar, satu demi satu dalam satu tempat. This method is described as saf al-amwat. In Arabic, that means rows of deceased. Each individual is given their own funeral rites before being buried in rows. It means multiple burials can take place in a short period of time. Metode ini disebut sebagai saf al-amwat, yang dimana dalam bahasa Arab yaitu berarti barisan jenazah atau orang-orang yang meninggal dunia. Setiap individu atau jenazah diberikan upacara pemakaman mereka masing-masing sebelum dikubur dalam barisannya. Ini berarti banyak pemakaman dapat dilakukan dalam waktu yang sangat singkat.
A most extraordinary goodbye. Social distancing means 33-year-old Ayub Akhtar's family can't be here. Sebuah salam perpisahan yang sangat tidak biasa. Social distancing atau pembatasan sosial ini membuat keluarga Ayub Akhtar yang berusia 33 tahun yang dimana keluarganya tidak dapat hadir dalam pemakamannya. I went outside and the most I could actually do was just sit there, wait 5 minutes, not be allowed anywhere and just come home. It was just difficult. Last time I saw my brother, it's been 3 weeks and he left in the ambulance and that was the last time I saw him. Saya pergi keluar dan yang bisa saya lakukan hanyalah duduk di sana, menunggu selama 5 menit, tidak diizinkan kemana-mana lalu langsung pulang. Ini hal yang sangat sulit. Terakhir kali saya melihat saudara saya sudah 3 minggu yang lalu dan dia pergi menggunakan ambulans. Itulah saat terakhir saya melihat saudara saya. Nothing demonstrates the human cost of the coronavirus like watching 10 burials take place in the time it would normally take to do just one. But these aren't normal times, and there aren't just 10 bodies. The site for the next Saf burial has already been prepared. Sadia Chowdhury, Sky News. Tidak ada yang dapat menunjukkan atau membuktikan berapa banyak korban manusia akibat dari virus corona ini. Seperti halnya melihat 10 pemakaman berlangsung dalam waktu yang biasanya atau normalnya hanya dilakukan untuk 1 pemakaman saja, tetapi saat ini bukanlah waktu atau kondisi yang normal dan tidak hanya ada 10 mayat saja. Tempat untuk pemakaman selanjutnya yang berada di selatan sudah dipersiapkan. Sky News. Thank you.